yang kamu maksud? Ada orang yang jalan dengan cepat dari tidak jalan lagi parkiran. Kan saya sudah bilang kalau jam segini saya sudah setuju untuk adiknya itu bisa melarat sama saya. Nah, intinya saya sudah berkali bilang memang pantas untuk dapat cerita seperti itu. Saya itu yang namanya adiknya. Mari Pak, silakan masuk. Silakan duduk ya Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, bisa kita mulai ya Pak. Selamat pagi Bapak Yandi, perkenalkan saya Bella Mahswari dari tim pendidik. Bapak bisa memanggil saya Bella. Selamat pagi Bu Bella, panggil saja saya Yandi. Oke Pak, gimana kabarnya Pak? Apakah sudah pulih? Alhamdulillah sudah mendingan. Perut saya sudah tidak terlalu sakit lagi kalau dipakai untuk duduk. Syukurlah kalau sudah mendingan ya Pak. Berarti udah rawat jalan ya Pak sekarang? Iya, saya sudah pulang dari rumah sakit, sudah diizinkan oleh dokter untuk pulang. Saya masih seminggu 2 kali pergi periksa ke rumah sakit, jadi sekarang masih dirawat setiap harinya di rumah saja. Kemarin berapa lama Pak dirawat? Saya kemarin dirawat sekitar seminggu lah, karena memang lukanya nggak terlalu dalam ya tusukannya. Baik Pak Yandi, sebelum kita mulai lebih jauh ya Pak, jadi di sini Bapak sudah ketahui ya Pak bahwa sejak Bapak masuk ke dalam ruangan ini sudah dipenuhi dengan perekaman ya Pak. Ya Bu, saya sudah tahu, tadi di depan sudah diberitahukan oleh petugas yang lain. Baik Pak Yandi, apakah Bapak tahu kenapa Bapak diundang untuk datang ke sini Pak? Tahu Bu, saya datang di sini karena untuk menindaklanjuti laporan saya kemarin terkait kejadian penusukan terhadap saya. Betul Pak, jadi pada hari ini kita akan membahas kembali ya Pak kejadian yang sudah Bapak alami dari sisi Bapak. Jadi Bapak dapat menceritakan sedetail mungkin Pak apa yang Bapak ingat, karena informasi yang Bapak sampaikan akan sangat berguna sekali untuk penyelidikan ini Pak. Jadi tanpa batasan ya Pak, soalnya itu bisa jadi tambahan informasi yang akan sangat berguna untuk kami. Saya di sini akan mendengarkan dan tidak akan menyela apa yang Bapak bicarakan. Kita punya banyak waktu ya Pak, sehingga Bapak tidak perlu terburu-buru untuk menceritakan kejadian yang sudah Bapak alami. Jadi di sini saya juga akan bertanya Pak, apabila masih ada kejadian-kejadian yang menurut saya belum terlalu jelas ya Pak, Bapak di sini diizinkan untuk menjawab atau tidak menjawab apabila Bapak merasa kurang paham. Dari pernyataan yang sudah saya sebutkan ini, apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada Bu, sejauh ini dapat saya pahami. Baik, kalau sudah paham kita bisa lanjut ya Pak. Silakan Bapak ceritakan kembali kejadian yang Bapak alami dari awal hingga akhir dengan sedetail mungkin Pak. Iya Bu, jadi saya memang biasanya itu kan di pasar ya, sekitar pukul 4 ya, karena memang saya berjualan ikan di pasar. Seperti biasanya saya setelah menurunkan kantong-kantong ikan dari mobil saya memindahkan mobil saya untuk diparkirkan di parkiran bawah pasar modern. Yang kebetulan pasar modern itu kan bersebelahan dengan pasar tradisional tempat saya berjualan. Nah, jadi setelah saya parkirkan mobil saya, yang memang ya pencahayaan di situ ya gelap ya, minim cahaya, tempatnya masih sepi ya, karena memang hari juga masih gelap. Ketika saya selesai parkiran mobil, saya mau tutup pintu, ketika tiba-tiba ada yang menepuk pundak saya dari belakang. Saya berbalik dan saya melihat Wisman. Nah, pas saya melihat Wisman itu, tiba-tiba dia langsung menikam perut saya di bagian tengah sini, pas di bagian sini, di bagian tengah perut saya. Saya merasa ketika dia akan memperdalam tusukannya ke tempat perut pas saya sini, tiba-tiba ada lampu yang menyorot ke arah kami. Dia panik, dia langsung sebelum dia lari, dia sempat menjatuhkan dulu pisaunya
ke lantai. Nah, tapi hampir juga kaki saya ini terkena pisau tersebut. Dia lari, panik, saya sih nggak lihat ya kemana dia larinya, arahnya kemana. Karena ketika dia udah selesai, saya tertusuk nih, saya langsung nggak lamanya terduduk. Saya masih sempat sih melihat ada orang lain, yaitu seorang perempuan yang dari seberang mobil itu, yang sepertinya yang menyorotkan lampu mobil tadi kepada saya ya. Terus saya dengar dia itu berteriak, manggil orang lain. Dan nggak lama, kesadaran saya udah mulai hilang. Nggak lamanya orang-orang rame-rame untuk mendekati saya. Nah, di situ saya benar-benar kayaknya udah nggak ingat lagi deh. Saya ingat itu cuma sampai saya diangkat ke dalam mobil. Setelah itu, dan saya nggak ingat apa-apa lagi. Oh, tapi saya yakin sekali itu Wisman. Karena memang saya, walaupun pencahayaannya gelap, saya melihat bayangan wajah dia. Baik Pak Yandi, terima kasih ya Pak atas informasi yang diberikan. Selanjutnya saya izin bertanya ya Pak untuk memperjelas cerita Bapak. Iya Bu, silakan. Apakah Bapak mengenali orang yang Bapak yakini yang menikam Bapak itu adalah Bapak Wisman? Iya, saya mengenali dan saya yakin memang bahwa orang yang menikam saya itu adalah Wisman. Wisman itu adalah orang yang tidak saya restui dengan adik saya. Dia sempat marah dengan saya dan memang ada ancaman. Dia bilang suatu hari pasti akan balas saya. Meskipun dia menggunakan jaket, tapi saya bisa lihat bayangan wajah dia. Apa yang menyebabkan Bapak yakin Pak bahwa Wisman itu adalah pelakunya? Ya Bu, karena saya sempat melihat ciri bayangan wajahnya dan postur tubuhnya, ya saya ingatlah dia itu. Ya, saya ingatlah ciri badan dan wajahnya. Gimana Pak ciri-ciri badannya? Wisman itu tingginya sekitar 170-an, mungkin 175 cm. Jaket yang dia pakai berwarna gelap, mungkin hitam atau abu-abu tua ya. Saya juga ingat suaranya Bu, karena dia itu sempat kayak misu-misu sedikit sebelum benar-benar berlari itu. Saya juga ingat suaranya, jadi ya memang saya benar-benar yakin. Makanya saya yakin bahwa pelakunya adalah Wisman, orang yang saya kenal. Sebelumnya apakah ada interaksi antara Bapak sama Wisman sebelum terlibat kejadian ini Pak? Sebenarnya sudah cukup lama ya kami tidak berinteraksi. Terakhir itu, itu sempat kejadian dulu nih, kami bertengkar ya waktu dia melamar adik saya ya akhir tahun lalu. Beberapa hari setelahnya dia itu mendatangi saya lagi, yang memang pada hari sebelumnya itu kan saya tidak restui dia, jadi dia datangi lagi saya. Dia bersikuku ingin menikahi adik saya. Dia bilang mereka saling cinta. Saya yang mendengarnya ya saya marah. Dia tidak mau mengerti ya saya marahi dia lah. Saya bilang, halah, cinta apa yang kamu maksud? Kamu itu gak pantas menikahi adik saya. Bisa tambah melarat hidupnya kalau menikah dengan kamu. Saya bilang, seperti itu. Bertengkarlah kami pada saat itu. Dia bilang, saya jahat sekali. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, saya memang tidak setuju dia untuk menikah dengan adik saya. Akhirnya ya dia bilang, awas saja suatu hari pasti akan kubalas. Itulah kenapa saya yakin dia masih dendam dengan saya, karena kejadian itu dan membalas saya pada saat kejadian yang di subuh tadi. Jadi sudah cukup lama saya dan Wisman tidak berinteraksi. Baik Bapak, jadi setelah hari Wisman memberikan ancaman, apakah Wisman pernah menemukan perilaku yang mencurigakan di sekitar Bapak? Sepertinya tidak ada Bu. Setelah hari itu dia langsung menghilang dan saya tidak tahu di mana pada saat kejadian inilah saya bertemu lagi dengan dia. Baik Pak, apakah ada lagi hal yang ingin Bapak ceritakan? Oh iya Bu, saya juga ingat nih, beberapa hari sebelum kejadian saya merasa terus-menerus diperhatikan oleh orang pada saat saya berada di pasar. Saya berjualan dah sepertinya. Saya jadi kepikiran ya bahwa orang itu memperhatikan saya itu adalah Wisman. Jadi ya orang itu merhatiin saya waktu saya lagi jualan lah. Oke Pak, jadi ini bisa jadi informasi yang sangat penting ya Pak untuk kami. Apakah Bapak ingat ciri-ciri orangnya seperti apa Pak? Sebentar ya Pak, saya ingat-ingat dulu. Sebenarnya saya tidak terlalu ingat ya, karena orang itu tuh berada di seberang tempat saya jualan. Dia menggunakan masker dan topi, tapi dia berdiri di sudut pasar dan melihat ke arah saya. Dan saya juga baru menyadari kejadian tersebut ya setelah kejadian saya ditikam tersebut. Baik Pak Yani, jadi berdasarkan keterangan yang Bapak sampaikan ini, kami akan menggunakannya untuk menyusun rekonstruksi kejadian ya Pak, dan membandingkan dengan bukti tambahan yang kami dapatkan. Kami sangat menghargai kerjasama Bapak. Jika di kemudian hari Bapak punya detail tambahan, Bapak bisa menghubungi kami ya Pak, biar semua informasi yang Bapak berikan akan sangat berguna untuk kami. Baik Bu Bella, mohon bantuannya ya untuk menemukan pelakunya. Ya, yang Wisman tadi ya harus ditangkap, dia mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan kepada saya. Jadi saya juga takutlah keluarga saya diapa-apain sama dia, jadi saya mau segera ditangkap.
Baik Pak, terima kasih ya Pak atas kerjasamanya. Selamat pagi Pak. Mari saya antar Pak. Silakan masuk Ibu. Ya, terima kasih. Silakan duduk Ibu. Ya. Baik Ibu, selamat pagi Bu Tisha. Perkenalkan saya Madeline Safika, salah satu bagian tim penyidik. Ibu bisa panggil saya Madeline. Ya, selamat pagi Bu. Ibu bisa saya panggil dengan sapaan siapa Ibu? Tisha aja Bu. Baik Ibu Tisha, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sih Bu, tapi tadi sebenarnya agak deg-degan waktu di luar, tapi setelah beberapa waktu menunggu sudah lebih tenang. Baik Ibu Tisha, sebelumnya terima kasih sudah datang memenuhi undangan yang kami lakukan. Apakah Ibu sudah mengetahui maksud dari undangan Ibu ke sini hari ini? Ya, saya sudah tahu tujuan saya datang ke sini adalah untuk memberikan kesaksian tentang kejadian yang kemarin di pasar beberapa waktu lalu. Apakah Ibu sudah mengetahui bahwa ruangan ini dilengkapi dengan rekaman suara dan juga video untuk merekam proses selama kita wawancara? Iya, tadi sudah dikasih tahu sama petugas di luar sekalian isi beberapa berkas. Baik, betul Ibu. Seperti yang Ibu katakan tadi bahwa hari ini kita akan membahas terkait kejadian di pasar beberapa waktu lalu. Silakan Ibu sampaikan semua yang Ibu lihat pada saat Ibu menyaksikan kejadian. Ibu tidak perlu khawatir mengenai seberapa penting informasi tersebut menurut Ibu. Ibu hanya perlu menyampaikan apa saja yang Ibu ingat. Bahkan informasi yang Ibu rasa tidak berkaitan dengan kejadian ini. Dan saya akan mendengarkan semua pernyataan yang Ibu berikan. Apakah bisa dipahami Ibu? Ya, bisa dipahami. Kita juga tidak dibatasi waktu, sehingga Ibu tidak perlu khawatir dan terburu-buru saat memberikan keterangan. Nantinya juga saya akan mencoba untuk memberikan pertanyaan terkait hal-hal yang telah Ibu sampaikan. Ibu bisa menjawab ataupun menolak menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ibu juga dapat bertanya kepada saya selama proses ini. Jika ada hal-hal yang dirasa membingungkan, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Saat ini belum ada sih Bu. Baik Ibu. Jika tidak ada pertanyaan tentang proses wawancara ini, selanjutnya saya ingin Ibu menceritakan bagaimana kejadian tanggal 1 Februari yang Ibu saksikan di pasar daerah W. Jadi kemarin tanggal 1 Februari itu saya pergi ke pasar Bu, sekitar jam 4 pagi sama ART saya, karena saya mau beli bahan-bahan masakan untuk acara syukuran di rumah saya, karena rumah saya baru selesai direnovasi. Jadi sampai di sana saya menurunkan ART saya di pintu utama pasar. Terus saya lanjut pergi ke parkiran untuk parkirin mobil saya. Pada saat saya udah mau matiin mesin mobil dan siap-siap untuk keluar, saya lihat ternyata ada orang yang jalan dengan cepat dari arah lebih dalam lagi parkiran, jalan dengan cepat menghampiri orang yang pemilik mobil di seberang mobil saya. Pada saat itu, orang itu langsung memegang pundak pemilik mobil di seberang saya itu sambil membalikkan badannya, terus dia menusukkan sesuatu ke pemilik mobil itu. Di situ saya langsung kaget dan pas saya lihat pemilik mobil itu langsung megang perutnya, terus langsung menundukkan badannya gitu. Saya langsung hidupin lampu depan mobil saya. Pas saya lihat ternyata sudah ada darah yang keluar dari perut pemilik mobil itu. Saya langsung keluar dan juga teriak. Di situ pelaku langsung menjatuhkan sesuatu dan langsung kabur. Waktu saya mendekat, ternyata korban itu sudah berlumuran darah, dan juga saya langsung teriak untuk minta bantuan orang lain. Di situ orang-orang mulai berdatangan dan saya minta bantuan orang-orang untuk mengangkatin korban ke mobil saya untuk dibawa ke rumah sakit. Gitu Bu. Apakah Ibu mengetahui kenapa korban bisa berada di sana pada waktu itu? Ya, setahu saya Pak Yandi kan memang jualan di sana Bu. Jadi memang wajar saja kalau jam segitu Pak Yandi ataupun juga penjual-penjual lainnya memang sudah datang dan bersiap untuk buka toko mereka. Bagaimana kondisi parkiran pasar daerah W pada saat kejadian tersebut? Waktu itu daerah parkirannya sepi banget Bu. Biasanya sih ada beberapa penjual atau orang-orang lain di area parkiran itu. Dan juga penerangan di sana memang agak redup, tapi ya masih bisa sih untuk lihat di sekitar kita. Baik Bu, apakah Ibu melihat ada orang lain di sekitar lokasi kejadian pada saat itu?
Seingat saya Ibu, kalau di dalam area parkiran sih nggak ada siapa-siapa. Tapi kalau di area luar parkiran, pada saat saya menuju ke area parkiran, saya memang melihat ada beberapa orang. Dan sepertinya memang orang-orang dari area luar parkiran itulah yang menolong saya dan Pak Yandi pada saat itu. Bu, terima kasih atas informasi yang sudah Ibu berikan. Saya izin bertanya ya Bu, terkait beberapa hal yang sudah Ibu ceritakan sebelumnya. Iya Bu, silakan. Apakah Ibu mengenali korban? Iya Bu, saya mengenali korban. Itu Pak Yandi, tetangga saya. Pada saat saya mendekati korban, waktu itu saya makin terkejut. Ternyata yang jatuh dan ditusuk itu tetangga saya sendiri. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu yang terkejut melihat kejadian itu secara tiba-tiba dan ternyata korbannya adalah orang yang Ibu kenal. Bagaimana kondisi Pak Yandi yang Ibu lihat saat Ibu mencoba untuk mendekat pada saat kejadian ini? Pada saat saya coba dekati Pak Yandi itu, dia sudah terduduk di lantai Bu, dan juga dia nyender di mobilnya sambil pegang perutnya. Wajah sama tubuhnya juga sudah terlihat lemas. Lalu bagaimana kondisi di sana saat Ibu sudah berteriak meminta pertolongan? Gak lama setelah saya minta tolong dan teriak itu, banyak orang-orang yang datang menghampirin saya. Terus nanya, ini kenapa Bu? Kenapa Bu? Gitu. Terus saya langsung minta bantuan bapak di sana untuk angkatin Pak Yandi naik ke mobil saya untuk diantar ke rumah sakit. Apakah ada orang lain yang juga menemani Ibu dan Pak Yandi selama perjalanan ke rumah sakit? Ada Bu, 2 orang bapak-bapak yang juga bantu ngangkatin. Itu nemenin saya dan Pak Yandi ke rumah sakit. Sepertinya 2 orang itu juga kenal sama Pak Yandi karena dia juga panggil-panggil nama Pak Yandi selama perjalanan kami ke rumah sakit. Orang yang menusuk Pak Yandi itu datang dari arah mana Bu? Orang itu jalan dengan cepat dan datangnya dari area dalam parkiran Bu. Pada saat itu Pak Yandi lagi parkirin mobilnya ke arah luar pintu parkiran. Dan orang itu datang dari bagian belakang Pak Yandi. Bisa Ibu ceritakan bagaimana ciri-ciri orang yang menusuk Pak Yandi? Kalau perawakannya sih kayak laki-laki ya Bu. Soalnya ngelihat lebar bahunya itu kayak lebar bahu laki-laki. Kalau tinggi badannya mungkin sekitar 170 sampai 175 cm lah. Kalau wajah saya nggak terlalu melihat karena di situ penerangannya redup dan saya fokus melihat Pak Yandi pada saat itu yang sudah tertusuk perutnya. Bagaimana dengan pakaian yang orang tersebut kenakan Bu? Kalau pakaian dia pakai jaket Bu, warnanya warna yang gelap gitu. Terus juga kepalanya ditutupi sama topi yang ada di jaket itu. Baik. Apakah Ibu mengenali orang dengan ciri-ciri serupa? Kalau orang dengan tinggi badan sama lebar bahu segitu sih, saya mungkin kenal beberapa orang. Tapi saya ada curiga sama satu orang yang mungkin bisa sampai tega ngelakuin itu ke Pak Yandi. Siapa Bu? Si Wisman Bu, tetangga kami. Kenapa Ibu menaruh kecurigaan kepada tetangga Ibu itu? Karena yang saya tahu ya Bu, Pak Yandi itu orangnya baik. Di sekitar rumah saya juga hubungannya baik sama warga-warga di sekitar. Dan juga gak pernah tuh ada dengar-dengar dia bermasalah sama warga-warga di sana. Menurut yang Ibu ketahui, bagaimana hubungan Pak Yandi dan Ibu? Kalau yang saya tahu dulu sih Pak Yandi sama Wisman tuh akrab banget Bu. Bahkan seringkali saya dulu melihat mereka ngobrol bareng sama warga-warga lain juga. Dan juga Wisman tuh kelihatannya ramah banget sama Pak Yandi. Tapi semenjak ada kabar-kabar yang saya omongin tadi, saya nggak pernah lagi tuh lihat Pak Yandi sama Wisman bertemu atau ngobrol bareng. Bahkan kabar-kabarnya tetangga saya juga bilang kalau mereka memang nggak pernah terlihat bersama lagi semenjak perkelahian tentang hubungannya si Wisman sama adiknya Pak Yandi tadi. Perkelahian seperti apa yang pernah terjadi antara Pak Yandi dan Wisman yang diketahui? Saya sih nggak pernah lihat langsung ya Bu perkelahian itu, tapi yang saya dengar dari tetangga saya kalau pada saat perkelahian itu Pak Yandi sampai bilang kalau hidup adiknya itu bakal susah kalau sampai jadi nikah sama si Wisman itu. Itu aja sih Bu yang saya tahu. Baik Bu, apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Kalau sejauh ini nggak ada sih Bu, sudah cukup. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami dan telah bekerja sama selama proses wawancara ini.
Jika nantinya ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan, silakan hubungi nomor ini ya Ibu. Oh iya. Terima kasih. Wawancara kita hari ini selesai, silakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Permisi ya, Bu. Mari, Bu. Selamat pagi, Bapak Isman Kurniawan. Saya Risa Aprilia, bagian dari tim penyidik. Bapak bisa memanggil saya Risa. Pagi, Bu. Bapak bisa dipanggil dengan sapaan apa ya, Pak? Wisman saja, Bu. Baik, Pak Wisman. Apa kabarnya hari ini, Pak? Ya, baik. Terima kasih sudah hadir memenuhi panggilan hari ini. Sebelumnya, apakah Bapak tahu alasan mengapa Bapak dipanggil hari ini? Ya, saya menerima surat dari kepolisian bahwa saya dituduh sebagai tersangka kejadian pembacokan Yandi. Sebenarnya kan saya sudah memberikan keterangan di awal bahwa bukan saya pelakunya. Tapi kenapa saya malah ditetapkan jadi tersangka hingga ditahan seperti ini? Benar, Pak. Saya telah menerima keterangan yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperjelas kembali sehingga Bapak diminta untuk memberikan pernyataan tambahan mengenai kejadian yang dialami YZ sebagai korban. Silakan menjawab sedetail mungkin apa yang Bapak ketahui tanpa menganggap hal tersebut tidak penting. Karena informasi yang Bapak berikan sangat penting dalam proses penyelidikan ini. Saya akan mendengarkan dan tidak akan menyela. Kalau ada informasi yang menurut Bapak tidak benar, silakan katakan tidak. Bapak memiliki hak untuk tidak menjawab dengan memberikan alasan yang jelas. Apakah sejauh ini dapat dipahami, Pak? Ya, Bu, paham. Benar, Pak. Saya telah menerima keterangan yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Akan tetapi, ada beberapa hal yang perlu diperjelas kembali, sehingga Bapak diminta untuk memberikan pernyataan tambahan mengenai kejadian yang dialami Yandi sebagai korban. Silakan menjawab sedetail mungkin apa yang Bapak ketahui, tanpa menganggap hal tersebut tidak penting. Karena informasi yang Bapak berikan sangat penting dalam proses penyelidikan ini. Saya akan mendengarkan dan tidak akan menyela. Kalau ada informasi yang menurut Bapak tidak benar, silakan katakan tidak. Bapak memiliki hak untuk tidak menjawab dengan memberikan alasan yang jelas. Apakah sejauh ini dapat dipahami, Pak? Ya, Bu, paham. Saya izin menanyakan kembali mengenai hal-hal yang telah Bapak sampaikan sebelumnya ya, Pak. Silakan ceritakan keberadaan Bapak pada tanggal 1 Februari 2025, tepatnya pada pukul 4 pagi. Di mana Bapak berada pada hari itu? Kan saya sudah bilang, kalau jam segitu saya sedang tidur, nggak mungkin saya keluar rumah, Bu. Tapi saya malah dituduh melakukan percobaan pembunuhan kepada Yandi. Baik, Pak. Apakah Bapak kenal dengan korban? Ya, kena, Bu. Kami ini tetanggaan. Tapi masa saya membacok tetangga saya sendiri? Memangnya bagaimana hubungan Bapak dengan korban? Ya, hubungan kami baik sih, walau dia itu sombong banget ya, Bu ya. Sombong seperti apa ya, Pak? Yandi itu soalin banget, Bu. Sosokan nggak mau ngerti saya untuk nikahi adiknya. Memangnya menurut Bapak, kenapa Bapak tidak direstui oleh korban untuk menikahi adiknya? Katanya saya itu nggak baik untuk adiknya. Maksudnya tidak baik itu seperti apa ya, Pak? Ya, ada itu bilang saya suka mabuk-mabukan lah. Saya itu nggak punya kerjaan. Sampai dia bilang kalau adiknya itu bisa melarat sama saya. Oke, baik, Pak. Namun, tadi di awal Bapak bilang bahwa Bapak memiliki hubungan baik dengan korban. Ya, itu tuh masalah dulu sih, Bu. Sekarang mas saya sudah nggak masalah itu lagi, saya nggak peduli lagi dengan dia. Baik, Pak. Berdasarkan barang bukti, telah ditemukan bahwa ada sosok dengan ciri-ciri yang mirip dengan Bapak pada saat kejadian tanggal 1 Februari. Bagaimana bisa hal ini terjadi jika pada waktu itu Bapak sedang tertidur di rumah? Saya kan sudah berkali-kali bilang ya, Bu. Saya itu sedang tidur jam segitu. Saya tidak pernah keluar sepagi itu.
Mungkin ada orang mirip dengan penampilan saya. Apalagi jam 4 subuh itu pasti gelap. Mungkin malah kalian salah mengira kalau itu saya. Baik Pak, apakah Bapak memiliki saksi atau bukti yang dapat menguatkan bahwa Bapak tidak keluar rumah pada pagi hari itu? Ya, tidak ada sih. Saya tinggal sendirian. Jadi tidak ada saksi yang bisa membuktikan selain kata-kata saya sendiri. Baik Pak, di hari sebelum kejadian, apakah Bapak pernah mengunjungi TKP? Ya, saya pernah lah ke sana, Bu. Masa ke pasar saja dicurigain? Oke, baik. Kapan terakhir kali Bapak ke sana? Kalau nggak salah, saya ke sana itu terakhir tanggal 31. Berarti tepat sehari sebelum kejadian ya Pak? Ya, Bu. Apa yang Bapak lakukan di sana? Ya, saya belanja lah, Bu. Saya belanja sayur saat itu. Saya juga butuh makan. Bisa Bapak jelaskan lebih rinci apa saja yang Bapak lakukan di pasar sebelum kejadian? Ya, saya kayak biasa, saya parkir motor di depan di tempat parkir biasa. Terus saya menuju ke beberapa kios di pasar cari sayur. Habis itu ya sudah, saya pulang. Baik Pak, bisakah Bapak sebutkan di mana saja lokasi kios yang Bapak kunjungi saat itu? Di sebelah timur pasar, beberapa kios sayur itu dekat sudut pasar dengan kios ayam. Baik Pak, bisa diceritakan pakaian apa yang Bapak kenakan untuk ke pasar saat itu? Yang saya pakai seperti biasa sih, Bu. Saya pakai jaket warna biru, terus pakai topi, sama pakai masker juga karena pasar tuh lumayan bau. Oke, kalau di hari kejadian, apakah Bapak mengunjungi pasar? Tidak, Bu. Saat itu saya memang sudah rencana untuk beli nasi padang saja. Jadi nggak perlu belanja sayur. Bosan juga makan sayur terus, Bu. Oke, baik Pak. Selain pada tanggal 31, apakah Bapak pernah mengunjungi pasar sebelumnya? Beberapa hari sebelumnya saya sering sih, Bu, ke pasar. Makanya saya sering makan sayur karena saya butuh. Baik, jam berapa biasanya Bapak pergi ke pasar? Sekitar jam 7, jam 8 gitu lah, Bu. Pak Wisman, sebelumnya Bapak telah menjelaskan bahwa beberapa hari sebelumnya Bapak sering ke pasar. Bahkan pada tanggal 31 Januari Bapak sempat berbelanja sayur. Namun Bapak mengatakan tidak pergi ke pasar pada hari kejadian dan Bapak berencana beli nasi padang karena bosan makan sayur seminggu berturut-turut. Ya, Bu, saya itu memang sudah sering ke pasar sampai saya tahu letaknya. Tapi pada pagi 1 Februari itu saya merasa berbeda. Saya merasa capek dan pengen sesuatu yang berbeda. Jadi saya putuskan nggak pergi pasar pada hari itu. Baik, mengapa Bapak merasa capek pada pagi itu? Nggak tahu ya, Bu, saya ngerasa capek aja, pengen butuh istirahat, pengen suasana yang beda aja gitu. Setelah kejadian, apakah Bapak pernah mengunjungi pasar? Nggak lagi sih, Bu. Saya milih untuk makan makanan warteg aja. Mengapa Bapak memilih untuk makan makanan warteg saja? Males sih kalau dipikir-pikir lagi, lebih praktis juga ya. Baik Pak Wisman, apakah ada lagi hal yang ingin Bapak tambahkan mengenai keterangan yang telah Bapak berikan hari ini? Tidak ada, Bu. Baik Pak Wisman, saya izin mengonfirmasi ulang. Berdasarkan pernyataan yang telah Bapak sampaikan bahwa Bapak tidak mengunjungi tempat kejadian pada tanggal 1 Februari 2025 dan Bapak terakhir mengunjungi tempat kejadian pada tanggal 31 Januari. Benar begitu Pak Wisman? Iya, Bu, benar. Baik Pak, pada hari kejadian terdapat saksi yang menyebutkan bahwa saksi melihat orang yang menusuk korban memiliki ciri-ciri yang sama dengan Bapak. Ya, kemarin pas dimintai keterangan oleh mereka juga ngomongnya gitu ya. Tapi sekarang gini, Bu, ada buktinya tidak kalau yang melihat saksi itu benar-benar saya? Terdapat rekaman dashcam berasal dari mobil saksi. Di sana terekam kejadian penusukan pada korban. Bisa dilihat. Yang memakai pakaian gitu mah bukan cuma saya aja, Bu. Banyak yang pakai kayak gitu. Apa yang membuat Bapak yakin kalau orang tersebut bukan diri Bapak? Ya tadi seperti saya bilang, Bu, jam segitu saya sedang ada di rumah.
saya itu ke pasarnya biasanya jam 7 atau enggak jam 8. Mungkin memang ada orang lain yang punya penampilan mirip seperti saya. Terus nggak mungkin juga lah Bu saya nusuk tetangga sendiri meskipun sempat ada masalah. Saya nggak segila itu. Selain yang Bapak sebutkan, apakah ada lagi yang bisa memperkuat pernyataan Bapak kalau orang tersebut bukan Bapak? Pokoknya saya sudah berkali-kali bilang kalau yang di video itu bukan saya. Di sana kan cahaya juga minim, wajah pelaku pun tidak kelihatan. Mana bisa ibu nuduh kalau itu saya? Sekarang saya tanya ke ibu, ada nggak bukti yang lebih kuat yang bilang kalau itu saya? Kayak rekaman wajah lebih jelas. Baik, saya tidak menuduh Bapak. Saya hanya mengonfirmasi dari barang bukti yang ada. Nah, di barang bukti itu ada nggak bukti sidik jari yang sama dengan sidik jari saya? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Gimana mau ada? Kan pelakunya pasti pakai sarung tangan. Mana bisa ibu nuduh kalau itu saya melakukannya? Saya hanya mengonfirmasi dari barang bukti yang telah ditemukan. Bapak tahu dari mana bahwa pelaku menggunakan sarung tangan? Saya tidak ada menyebutkan apapun dan di video rekaman tadi tidak terlihat bagian tangan pelaku karena minimnya pencahayaan. Ya mikir aja lah Bu, kalau nggak ketemu sidik jarinya, berarti pelaku pasti pakai sarung tangan. Kalau nggak percaya, putar aja lagi tuh videonya. Saya yakin pelakunya pakai sarung tangan. Bisa ditunjukkan bagian mananya Pak pelaku terlihat menggunakan sarung tangan? Di video ini tidak terlihat bagian tangan pelaku karena pelaku terlihat melarikan diri begitu cepat. Bisa ditunjukkan bagian mananya Pak pelaku terlihat menggunakan sarung tangan? Di video ini tidak terlihat bagian tangan pelaku karena pelaku terlihat melarikan diri begitu cepat. Ya sebenarnya logika saja lah ya Bu. Kalau nggak ada sidik jari di barang bukti, berarti pelaku itu sengaja menggunakan sarung tangan. Di film-film kan pasti kayak gitu. Baik, saya tanyakan kembali, apakah ada bukti yang menunjukkan bahwa Bapak ada di rumah pada saat kejadian? Intinya saya sudah berkali-kali bilang kalau itu tuh bukan saya. Gimana ya, ini banyak tanya sekali Bu ini nggak percaya omongan saya ya? Ada barang bukti lain nggak? Nggak ada kan? Baik Pak, tim kami menemukan adanya barang bukti selanjutnya yaitu jaket dan sarung tangan yang ditemukan dalam tas hitam di gudang rumah Bapak. Barang tersebut terdapat noda darah yang sesuai dengan DNA korban. Pada barang bukti juga ditemukan sidik jari yang sesuai dengan sidik jari Bapak. Jaket tersebut juga sama dengan yang tertera di video rekaman dashcam mobil saksi. Bagaimana Bapak dapat menjelaskan dari bukti yang telah ditemukan tersebut? Oke, memang saya yang nusuk dia. Lagian dia memang pantas untuk dapat scene seperti itu. Saya itu yang nemenin adiknya saat dia patah hati dari mantannya. Tapi sekarang dia nolak saya dan adiknya sudah bahagia dengan mantannya. Coba kalau si Yandi itu nggak ngalangin saya, sekarang saya sudah bahagia dengan adiknya. Berarti benar Bapak yang menusuk korban sebagaimana yang tampak di video? Ya itu saya. Apa alasan Bapak melakukan hal itu? Yandi itu sudah merusak hidup saya. Semenjak kejadian itu Bu, tetangga memandang saya itu rendah. Harga diri saya itu hancur. Setiap saya mendekati perempuan lain, pasti gagal terus. Itu semua gara-gara Yandi. Semuanya hancur semenjak dia gangguin saya, ngelangin saya. Apakah Bapak sadar konsekuensi dari perbuatan yang telah Bapak lakukan? Ya, palingan cuman kena beberapa tahun penjara. Habis itu akan bebas saya. Ditambah Yandi juga nggak mati. Pasti ringan nih hukuman saya. Baik Pak Wisman, saya izin konfirmasi bahwa Bapak melakukan perbuatan tersebut secara sadar. Ya, Bisa diceritakan bagaimana Bapak menusuk korban? saya itu sudah beberapa hari mengawasi dia. Jadi saya tahu kapan dia pergi ke pasar. Dan saya juga tahu jam segitu pasar masih sepi. Jadi saya ambillah kesempatan itu. Sudah berapa lama Bapak mengawasi korban di pasar? Sekitar seminggu. Mengapa Bapak memutuskan untuk melakukan percobaan pembunuhan pada hari itu? Karena menurut saya hari itu sih yang pas bagi saya. Jadi saya mengatakan seperti itu. Saya juga nggak salah melihat dia sengsara. Apakah ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Tidak ada lagi.
Baik Pak, terima kasih atas pernyataan dan waktu yang telah Bapak berikan hari ini. Keterangan Bapak telah saya catat dengan saksama. Selanjutnya akan diproses oleh pihak yang berwenang dalam proses tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Baik, demikian wawancara hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang Pak.